Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta alam semesta yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan sehingga kita dapat dilancarkan dalam berkegiatan dengan baik. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya pada hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Dera Amalina Putri Purnama dari kelas M4902 dengan NIM 1040125000250. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis saya terhadap studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda berdasarkan perspektif agama Islam. Dalam studi kasus ini terdapat beberapa permasalahan yang dapat dianalisis berdasarkan perspektif Islam. Yang pertama adalah krisis identitas dan kehampaan batin. Farhan digambarkan sebagai sosok yang sukses secara karir, namun mengalami kehampaan batin. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan materi belum tentu menghasilkan ketenangan jiwa. Dalam Islam, manusia diciptakan bukan hanya untuk mengejar dunia, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Selain itu, dalam surat Ar-Rod ayat 28 dijelaskan juga bahwa hanya dengan mengingat Allah hati dapat menjadi tentram. Hal ini menunjukkan bahwa krisis spiritual Farhan dapat diselesaikan melalui penguatan akidah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua ada implementasi keimanan melalui ibadah dan kepedulian sosial. Setelah mendalami spiritualitas, Farhan mulai disiplin dalam menjalankan sholat 5 waktu dan gemar membantu orang lain. Hal ini merupakan bentuk nyata dari keimanan. Sholat merupakan hubungan manusia dengan Allah, sedangkan sedekah adalah bentuk kepedulian terhadap sesama. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, yang artinya berbagi justru membawa keberkahan dalam hidup, baik secara spiritual maupun materi. Yang ketiga, ada dilema etika profesi dalam pekerjaan. Farhan menghadapi ujian ketika diminta merancang bangunan yang fungsinya diragukan secara syariat. Dalam menghadapi permasalahan ini, Farhan menempuh langkah yang tepat, yaitu mencari dasar hukum dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi pedoman bahwa seorang muslim harus berhati-hati dalam profesinya agar pekerjaannya tidak mendukung kemaksiatan atau sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam atau nilai-nilai Islam. Yang keempat ada toleransi antar umat beragama dalam lingkungan kerja. Sebagai pemimpin, Farhan harus menyelesaikan konflik terkait penggunaan ruang ibadah antar pegawai yang berbeda keyakinan. Islam mengajarkan sikap toleransi, saling menghormati, dan keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan tanpa mencampur adukan akidah. Sebagai pemimpin, Farhan harus bersikap adil dan memberikan hak kepada setiap pegawai untuk menjalani ibadahnya masing-masing. Dari studi kasus di atas yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga menjadi pedoman dalam bekerja, bermuamalah, dan menyikapi keberagaman sosial. Seorang muslim yang ideal adalah pribadi yang memiliki akidah yang kuat, ibadah yang baik, serta akhlak yang mulia, serta mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.